Baiklah anakku sekalian, hari ini kita akan belajar terkait dengan pecahan. Nah, untuk mengetahui apa itu pecahan, perhatikan contoh berikut. Ibu membeli satu buah kue, kemudian kue tersebut ibu bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, dan ibu bagikan kepada 8 orang. Sehingga di sini ada berapa potong kue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga masing-masing orang akan mendapatkan 1 potong kue dari 8. Oke, 8 total keseluruhan. Jika ibu berikan tanda, oke, berarti masing-masing orang akan mendapatkan 1/8 potong kue. Apa maksudnya? 1 menunjukkan potongan yang didapatkan, 8 menunjukkan total potongan kue seluruhnya. Nah, perhatikan, jika kita jumlahkan seluruh potongan kue, jadi ibu tulis 1/8 ditambah 1/8 ditambah dan seterusnya sampai 1/8. Jadi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan ada 8 di sini. Ibu jumlahkan, maka akan menjadi 8/8. 8 dibagi 8 itu akan menghasilkan, ini nanti akan menghasilkan 1. Mengapa 1? Karena pecahan itu jika kita jumlahkan total keseluruhannya yang telah dibagi itu akan menjadi 1 kesatuan yang utuh. Nah, perhatikan. Jika yang ibu beri atau yang ibu arsir merah itu adalah potongan kue yang ibu akan berikan kepada Alim. Oke, berapa potong kue yang ibu berikan kepada Alim? Caranya adalah kalian tuliskan atau kalian lihat berapa banyak yang berwarna merah. 1, 2, 3. Sehingga ada 3 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3/8 potong yang diberikan kepada Alim. Nah, sehingga dapat dituliskan bahwa pecahan itu merupakan, jadi pecahan itu adalah bilangan berbentuk A/B berbentuk A/B, di mana A di sini disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Dan B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke? B ini tidak boleh sama dengan 0, dan A dan B adalah anggota dari bilangan bulat. Oke? Nah, selanjutnya ibu akan menyampaikan ada beberapa jenis pecahan yang kita pelajari. Jadi jenis pecahan yang pertama ada yang namanya pecahan biasa. Pecahan biasa ini terdiri dari 2. Oke? Terdiri dari 2. Ada yang dimaksud dengan pecahan murni dan ada pecahan tidak murni.
Oke. Nah, pecahan biasa itu disimbolkan dengan upper B. Apa yang membedakan pecahan murni dan tidak murni? Pecahan murni berarti A lebih kecil daripada B. Jadi pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebut. Ibu kasih contoh yaitu misal ya 2/5 atau 7/28 atau 7/20. Oke? Sedangkan pecahan tidak murni berarti kebalikannya. A lebih besar daripada B. Atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kenapa dikatakan tidak murni? Karena dia bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, ibu kasih contoh misal 7/3 atau 21/8. Nah, yang kedua ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran dia disimbolkan dengan A, B per C. Jadi dia gabungan dari bilangan bulat serta pecahan murni. Oke, jika kita tuliskan misal ya, berarti 2/3 dan seterusnya. Yang ketiga ada namanya pecahan desimal. Pecahan desimal berarti dia mengandung koma ya. Misal ibu tuliskan 2,71. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya persen. Nah, persen ini simbolnya seperti ini ya, persen. Nah, ada berapa banyak nolnya? 1, 2. Berarti dia penyebutnya adalah 100. Jadi kalau kita tuliskan 2%, berarti 2/100. Ada 2 nol ya. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya per mil. Simbolnya sama dengan persen. Hanya saja 0 di bawah kita tambahkan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga jika ibu tuliskan 3/mil, berarti 3/1000. Selanjutnya kita akan belajar pecahan senilai. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Itu adalah pecahan yang jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka nilai pecahannya sama. Oke, ibu beri contoh. Misal 3/7. Oke, kita mau kalikan dengan bilangan yang sama, misalnya kali 2. Oke, masing-masing dikali 2. Maka hasilnya nanti adalah 3 kali 2 6 per 7 kali 2 14. Oke, sehingga 3/7 dengan 6/14 memiliki nilai yang sama besar meskipun berbeda. Oke. Yang kedua, misal
Ibu punya pecahan yaitu 8 per 20. 8 dan 20 masing-masing itu adalah kelipatan 4. Oke? Jadi masing-masing ibu bagi 4. Nah, 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. 20 dibagi 4 berarti 5. Sehingga 2/5 dan 8/20 itu merupakan pecahan senilai. Jadi dia nilainya sama. Ibu kasih contoh, misalnya ada kue yang sama besar Oke. Ini ibu bagi menjadi 4 bagian, sedangkan yang ini ibu bagi menjadi 8 bagian. Nah, perhatikan. Misal, kue yang pertama ini ya. Selanjutnya, kue yang kedua. Ya, sehingga kalau ibu tuliskan, ini itu berarti 1/4. Ini adalah 2/8. Jadi 1/4 dengan 2/8 itu nilainya sama besar. Lihat, besar potongannya sama. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana membandingkan pecahan. Bagaimana membandingkan pecahan? Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebut sama. Perhatikan ya. Contohnya adalah 2/9 dengan 5/9. Oke? Nah, di sini penyebutnya sama-sama 9. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah pembilangnya. 2, dia lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Jauh lebih kecil, makanya 2/9 lebih kecil atau kurang dari 5/9. Yang kedua, jika pembilang sama. Oke? Jadi jika pembilangnya sama. Ibu kasih contoh, misal 3/4 dengan 3 pembilangnya sama ya, 3/8. Jadi karena pembilangnya sama-sama 3, perhatikan contohnya ibu ini ya, ada 4 bagian dengan yang dipotong 9. Nah, perhatikan, semakin besar penyebutnya, semakin banyak potongan kuenya, maka bagiannya itu akan semakin kecil. Oke? Jadi kalau dari 3/4 jadi akan ada 1, 2, 3. Ini yang diarsir. Sedangkan 3/8 itu bentuknya coba segini. Berarti potongannya jauh lebih kecil. Sehingga pada saat pembilangnya sama, kita bandingkan penyebut, dan semakin kecil
angka penyebutnya, maka nilainya semakin besar, ya, semakin besar potongan kuenya. Sehingga 3/4 lebih dari 3/8. Dan yang terakhir, jika pembilang dan penyebut berbeda. Jika pembilang dan penyebutnya beda. Ibu kasih contoh misalnya 1/3 dengan 2/7. Ini tidak ada yang sama ya. Nah, kalian bisa gunakan cara yang kalian dapatkan di SD, yaitu dengan cara rumus kupu-kupu. Jadi kalian kali silang. Oke. Kita mulai dari bilangan pertama yang di atas ya, pembilangnya. Kemudian yang kedua ini. Oke. Nah, nanti penyebutnya nanti itu yang kita kalikan juga. Berarti kita tidak perlu perhatikan penyebutnya. Oke. 1 dikali 7 hasilnya 7. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nanti penyebutnya masing-masing adalah 3 kali 7, 21. Berarti 7/21 dan 6/21. 7 angkanya lebih besar daripada 6. Sehingga dituliskan seperti ini. 7 lebih dari 6. Atau 1/3 lebih dari 2/7. Yang ketiga adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke. Ada dua cara. Yang pertama, jika penyebut bisa diubah menjadi 100. Ibu kasih contoh misal, yaitu 3/25. Oke. 3/25, perhatikan penyebutnya 25. Ternyata 25 ini jika kita ingin mengubahnya menjadi 100, maka kita harus kalikan dia dengan 4. Berarti ini dikali 4, maka di atas atau pembilangnya juga kali 4. Oke. 3 kali 4 hasilnya adalah 12/100. Oke. Sehingga dapat dituliskan 12%. Selanjutnya, yang kedua, jika penyebut tidak bisa diubah menjadi 100. Ibu kasih contoh misal 3/7. Penyebutnya ini 7. Tidak ada bilangan yang jika dikali 7 hasilnya 100. Maka langsung saja kita kalikan dengan 100%. Oke. Sehingga nanti hasilnya adalah 3 dikali 100, 300/7%. Oke. Atau jika kita bagi dengan 300 bagi 7, hasilnya nanti adalah 42,86%. Oke, jadi kita bagi biasa 300 dibagi 7 hasilnya 42,86. Ada persennya. Oke. Selanjutnya, yang kedua atau yang keempat itu mengubah pecahan campuran
menjadi pecahan biasa. Oke? Nah, Ibu kasih contoh. Lima 2/3. Maka caranya adalah kita kali dari bawah. Oke, kita kali. Seterusnya kita jumlahkan. Berarti 3 dikali 5. Kalau Ibu tuliskan berarti kita kalikan dulu. 3 kali 5. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan dengan 2. Per penyebutnya itu adalah ini di bawah 3. Berarti hasilnya 3 kali 5 15 tambah 2 berarti 17/3. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengubah desimal. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, yang perlu Anandaku perhatikan yang pertama adalah perhatikan berapa angka di belakang koma. Berapa angka di belakang koma. Oke, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama 2/7 dan ada 2/7 2,7 dengan 0,31. Oke. Nah, perhatikan dulu. Yang pertama 2/7 berapa angka di belakang koma? 1. Sehingga bisa dituliskan 2/7/10 karena 1 angka di belakang koma. Sedangkan ini 0,31 berapa angka di belakang koma? 1, 2. Sehingga 31/100. Oke? Jadi kalau 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100. Sedangkan untuk pembilangnya, ini pembilang ya. Untuk pembilangnya langsung kalian tuliskan angka berapa di soalnya, kemudian hapuskan komanya. Jadi 2,7. Langsung saja kita tuliskan 2 dan 7, hilangkan komanya. Ini kan kalau kita tuliskan 031. Kalau kita hilangkan komanya nanti jadi 031, sehingga ini nolnya dihilangkan menjadi 31 saja. Selanjutnya yaitu operasi hitung pecahan. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan, maka yang perlu diperhatikan adalah samakan bentuk pecahan dan penyebutnya. Oke, jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, bisa dituliskan A per B ditambah atau dikurang dengan C per B. Berarti ini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama B. Maka pembilangnya langsung saja kita jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan soal. Berarti A ditambah atau dikurang C. Yang kedua, A per B ditambah atau dikurang dengan C per D. Oke? Jika ada 2 pecahan, maka dapat dilakukan dengan rumus kupu-kupu. Caranya adalah kalian kali silang. Oke? Setelah itu untuk mendapatkan penyebutnya, maka penyebutnya langsung dikalikan. Sehingga kalau dituliskan A dikali D, AD ditambah atau dikurang C dikali B atau BC per penyebutnya dikalikan B dikali D berarti BD. Oke, ini ya. Ini adalah rumus umumnya. Nah, Ibu kasih contoh misal
3/7 ditambah 12/7. Oke, penyebutnya sama-sama 7. Maka langsung saja kita jumlahkan. 3 ditambah 12 hasilnya adalah 15/7. Contoh selanjutnya yaitu 6/5 kita kurangkan dengan 12 atau ibu kurangkan dengan 7/9. Nah, perhatikan, ini kan penyebutnya berbeda ya, maka dapat dilakukan dengan cara ini kita kali silang dulu. 6 dikali 9. Oke, 6 dikali 9 hasilnya adalah 54. Karena di sini kurang, maka di sini juga pakai tanda kurang. Setelah itu kita kalikan lagi. 7 dikali 5. Itu berarti 35. Per, ini penyebutnya dikalikan. 5 dikali 9 itu adalah 45. Hasilnya adalah 54 dikurang 35. Hasilnya adalah berapa? 19/45. Oke, ini jawabannya. Nah, selanjutnya jika misalnya bentuknya seperti ini. Contoh ketiga ya. 2/5 dikurang dengan 7/3. Oke? Nah, perhatikan, ini kan bentuknya berbeda. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Nah, yang pertama untuk lebih memudahkan, maka kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, 10 tambah 1 berarti 11/5. Kita kurangkan dengan 7/3. Selain cara ini, yaitu dengan cara dikali silang, Anandaku juga bisa dengan cara mencari KPK. Jadi kita cari KPK-nya 5 dengan 3, yaitu 15 ya. Oke, 15. Sehingga atau ibu tuliskan seperti ini supaya lebih gampang. Penyebutnya adalah 15. Di sini pakai kurang, maka di sini juga kurang. Maka cara untuk mendapatkannya yaitu yang pertama, 15 kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Setelah itu kita kali ke atas. Kali 11, berarti 15 bagi 5, 3 kali 11 hasilnya adalah 33. Selanjutnya 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kita kali dengan 7 berarti 35. 33 dikurang 35, ini angkanya, ini tandanya beda ya, ini positif, ini negatif. Karena beda tanda di bilangan bulat, maka kita kurangkan. 35 dikurang 33 hasilnya adalah 2. Angka yang terbesar adalah 35, tandanya negatif, maka di sini negatif. Berarti negatif 2/15. Oke? Seperti itu ya. Operasi hitung selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian maka
Kalikan pembilang dengan pembilang. Sedangkan penyebut dengan penyebut. Dan penyebut dengan penyebut. Jadi ini yang paling gampang ya. Misal contohnya adalah, kalau misalnya ibu tuliskan rumusnya A per B dikali dengan C per D, ini langsung kita kalikan. A dikali C, AC, per B dikali D, B, D. Oke? Jadi ini rumus umumnya. Jadi langsung kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Ibu kasih contoh. 3 per 5 dikali 2 per 8. Oke, langsung saja. 3 kali 2, 6 per 5 kali 8, 40. 6 dengan 40 masing-masing kelipatan 2. Oh, bisa Bu disederhanakan. Kita bagi. Ini juga bagi 2. Maka hasilnya adalah 6 bagi 2, 3 per 20. Oke? Caranya seperti ini. Kalau misalnya kita mau kali bentuknya yang kedua itu adalah 3/7 dikali 4/3. Oke? Maka kita ubah dulu ini. 7 kali 3, 21 kali 2. 7 kali 3, 21 tambah 1 berarti 22/7. Kita kali dengan 4/3. Jadi kita kali saja. 22 kali 4, 88/7 kali 3, 21. Ibu, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Oh, berarti kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. 21 kali berapa? Hasilnya mendekati 88 dikali 4. 4 kali 21 berarti 84. 88 dikurang 84, 4/21. Selanjutnya adalah pembagian. Nah, kalau pembagian maka kita ubah, oke? Pecahan di bagian belakang, pecahan di belakang tanda bagi itu dibalik dan tandanya ubah jadi kali, dan bagi kita ubah menjadi kali. Ibu kasih contoh atau rumusnya dulu ya. A per B dibagi dengan C per D. Karena ini bagi ya, maka A per B kita tuliskan kembali. Baginya ubah menjadi kali. Pecahan yang di belakang tanda bagi ini kita balik menjadi D per C. Kemudian kita kerjakan pakai cara perkalian. A kali D per B kali C. Oke? Ibu kasih contoh. Jadi ini rumusnya ya. Ibu kasih contoh misal 3/7 dibagi dengan 2/8. Karena ini bagi, kita ubah dulu ya. Ini tulis ulang. Baginya ubah menjadi kali. 2/8 ini dibalik menjadi 8/2. Kita kali seperti biasa. 3 kali 8, 24/7 kali 2, 14. Ibu bisa disederhanakan? Bisa. Tidak masalah. Oke? Kalau disederhanakan berarti masing-masing bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2, ini hasilnya adalah 12, ini hasilnya nanti 7. Oke? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu 3/4 dikurang 2/5 ditambah 1/3. Ibu akan memberikan 3 cara kerja. Terserah kalian mau menggunakan cara yang mana menurut kalian paling mudah.
Yang pertama adalah cara yang pertama, kita ubah terlebih dahulu semuanya menjadi pecahan biasa. Oke? Sehingga 4 kali 3, 12 tambah 1, 13 per 4 dikurang 5 kali 2, 10 tambah 1, 11 per 5 ditambah 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 3. Nah, cara yang pertama itu adalah mencari KPK-nya. Jadi cari KPK-nya ini 4, 5, dan 3. Itu adalah 60. Jadi kalian cari KPK-nya ya. Kalau dia bilangan seperti ini maka bisa langsung juga dikalikan semua. 4 kali 5 dikali 3. Ini kita mengikut kurang 60 tambah juga 60. Setelah itu kita cari caranya seperti yang biasa ya. 60 dibagi 4. Itu hasilnya adalah 15. 15 kemudian kita kali dengan 13, hasilnya adalah 195. Setelah itu 60 dibagi 5, 12. 12 dikali 11, hasilnya adalah 132. Selanjutnya 60 bagi 3, 20. 20 dikali 4, 80. Nah, kita kerjakan seperti biasa. 195 dikurang 132, hasilnya adalah 63 per 60 ditambah 80 per 60, hasilnya adalah 143 per 60. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bisa ubah menjadi campuran ya. 60 kali berapa mendekati 143? Dikali 2. 2 kali 60, 120. 143 dikurang 120 yaitu 23 per 60. Oke, ini cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua. Cara kedua, oke, tetap ibu tuliskan yang seperti di atas. 13 per 4 dikurang 11 per 5 ditambah 4 per 3. Jadi ini kita mau kali silang. Otomatis kalau kali silang kita mulai dari dua pecahan pertama dulu. Oke? Jadi ini kita kali silang. 13 dikali 5, hasilnya adalah 65. Jadi kita tulis 65 per, ya, ini lagi 11 dikali 4, berarti dikurang 44 per 4 kali 5, 20. Hasilnya adalah 21 per 20. Selanjutnya ini hasilnya berarti 21 per 20 ya. 21 per 20. Kita jumlahkan dengan ini 4 per 3. Jadi kita kerja lagi. 21 per 20 ditambah 4 per 3. Kita kali silang. 21 kali 3 hasilnya adalah 63. Ini tambah 4 kali 20, 80 per 20 kali 3, 60. Ini sama kan yang di atas, berarti hasilnya juga nanti adalah 23 per 60. Nah, selanjutnya cara yang ketiga. Jadi ini tetap sama ya, 143 per 60 atau 23 per 60. Cara yang ketiga yaitu kita tidak mengubah bentuknya ke pecahan biasa. Jadi kita tetap menggunakan yang pertama, yaitu 3/4 kita kurangkan dengan 2/5, kita tambah dengan 1/3. Oke? Nah, caranya adalah
kalian jumlahkan atau kurangkan terlebih dahulu semua bilangan bulatnya dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Berarti dapat kita tuliskan di bawahnya 3, ini kurang ya, kurang 2, kemudian tambah 1, kita jumlahkan dengan, kenapa jumlah di sini? Karena pecahan campuran itu adalah hasil penjumlahan bilangan bulatnya dengan pecahan biasanya. Oke, 1/4 dikurang 1/5 ditambah 1/3. Oke, nah ini diselesaikan. 3 kurang 2, 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya ditambah, berarti ini langsung ya, 1/4 kurang 1/5 tambah 1/3. Untuk pecahan ini bisa gunakan cara yang pertama atau cara kedua. Berarti ini penyebutnya semua adalah 4 kali 5 kali 3, berarti penyebut 60 ya. 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. 15 kali 1, 15. Kita kurangkan dengan 60 dibagi 5, 12. Dikali 1 tetap 12. Ditambah 60 bagi 3, 20. Berarti di sini kita tuliskan 20. 2. 15 dikurang 12, 3. Tambah 20 berarti 2. 23/60. Oke? Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana dan yang menurut kalian lebih mudah. Contoh soal yang kedua itu jika menggunakan operasi hitung campuran. Misalnya 2/5 dikurang 1 2/5 dikali 3/4. Nah, perhatikan. Di sini ada tanda kurang dan kali. Kita harus mengikuti aturannya. Berarti yang terlebih dahulu diselesaikan itu adalah operasi perkalian. Sehingga kita tulis seperti semula. 2/5 dikurang, kita kasih dalam kurung ya, 1 2/5 dikali 3/4. Oke, kita ubah semua dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 2 10 tambah 1 11/5 dikurang 5 kali 1 5 tambah 2 7/5 dikali 3/4. Berarti 11/5 kita kurangkan, ini dikali ya, 7 kali 3 21 per 5 kali 4 20. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kurangkan. Nah, perhatikan. Ini penyebutnya 20, ini 5. Kita bisa ubah ini 5 menjadi penyebut 20. Ini terserah kalian ya, mau pakai cara yang pertama, cari KPK-nya, atau mau langsung kali silang, atau bisa kalau dia kelipatannya bisa langsung diubah. Sehingga kalau ini kita mau ubah menjadi penyebut 20, otomatis kita kali 4 ya. 11 dikali 4 44 per 5 kali 4 20 dikurang 21/20. Oke, 44 dikurang 21 hasilnya /20 atau kita bisa ubah menjadi pecahan campuran 1 3/20. Oke, dimana didapatkan 1? 20 kali 1 mendekati 23. 23 dikurang 20 hasilnya 3, kemudian penyebutnya 20. Selanjutnya soal ketiga, 4/9 ditambah 2/3 per 7/9 dikurang 1/3. Jika kalian mendapatkan soal seperti ini, perhatikan bahwa penyebutnya ini sama, oke, sama atas dengan yang di bawah. Otomatis nanti ini kalau kita samakan penyebutnya kan sama ya, jadi saling mematikan. Sehingga yang perlu kalian perhatikan cuma pembilangnya. Oke, jadi kalian kali silang seperti biasa. 4 kali 3 Ibu tuliskan seperti biasa ya. Kalian bisa melewatkan cara ini.
ditambah 2 kali 9 per 7 kali 3 dikurang 9 atau 1 kali 9. 4 kali 3 hasilnya adalah 12 ditambah 18 per 21 dikurang 9. 12 ditambah 18 hasilnya adalah 30 per 21 kurang 9, 12. Nah, ternyata 30 dengan 12 itu adalah kelipatan 6. Jadi bisa kita sederhanakan. Bagi 6, maka hasilnya adalah 30 bagi 6 hasilnya adalah 5 per 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 21 per